Kamu saat ini sedang terjebak dalam dilema hidupmu. Mulutmu memang bungkam, diam tak bersuara, namun di kepalamu berisik, seperti ada dua koloni lebah sedang berantem. Fisikmu memang aman, tapi mentalmu sedang nyungsep. Jika bukan karena sayangnya Allah, mungkin kamu sudah sinting. Dalam senyum pahit menahan tangismu, kamu hanya bisa bilang, ya udahlah, mau gimana lagi. Dunia menuntutmu untuk berdamai dengan keadaan, sedangkan keadaan membunuhmu secara perlahan-lahan. Dalam lelahmu, hatimu berbisik, ya Allah, jangan hukum aku dengan kehilangan lagi, sebab sudah banyak yang hilang dalam hidupku. Jika kamu sanggup menumpahkan air mata dalam kesendirianmu, dan kamu tak ingin seorang pun mengetahuinya, sesungguhnya kamu adalah orang yang tangguh, kamu adalah orang yang kuat. Tak sembarangan manusia diberikan kesanggupan sepertimu. Kalau dalam dunia persilatan, kamu tergolong pendekar sakti mandraguna. Dalam tangis sunyimu itu, semestinya kamu bilang begini ke Allah, ya Allah, atur saja bagaimana baiknya, namun kuatkan aku dalam proses apapun, dan tanamkan keikhlasan dalam hatiku jika keinginanku tak sejalan dengan rencanamu. Tanamkan juga dalam dirimu, kalau sekedar dihargai atau tidak, semestinya itu bukan hal yang penting bagimu. Yang penting kamu sudah berusaha maksimal semampumu, sekuatmu, dan tujuanmu adalah lillahi ta'ala. Selebihnya kamu tak perlu peduli. Apapun komentar orang gak ngaruh, gak ngefek pada kehidupanmu. Palingan juga mereka sirik, ngiri. Padahal daripada ngiri, kan mendingan nganan. Jika yang ada di depan membuatmu ngeri, yang ada di belakang membuatmu terluka, maka lihatlah ke atas. Allah tak pernah gagal dalam menolong hambanya. Bahkan Allah gembira. Kalau Allah gembira, kamu bukan diberikan kesenangan-kesenangan, tapi justru diberikan ujian agar kamu lebih mendekat padanya. Intinya, kamu harus punya karakter tahan banting. Jangan sampai kalah sama tikus. Iya, tikus. Tikus-tikus itu pernah diuji coba oleh Dr. Kurt Richter dari Harvard University. Tikus-tikus itu diletakkan di dalam kolam untuk menguji seberapa lama mereka bisa bertahan di air. Rata-rata karena kelelahan mereka akan tenggelam setelah 15 menit. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Sebelum semua tikusnya tenggelam, para peneliti turun tangan. Mereka mengeluarkan tikus-tikus itu dari air, mengeringkan mereka, lalu membiarkan tikus-tikus itu beristirahat selama beberapa menit. Kemudian menempatkan kembali ke kolam untuk babak kedua. Kira-kira menurutmu para tikus itu bisa tahan berapa lama? Tikus-tikus yang sudah diambang kelelahan bertahan pada upaya kedua mereka. Mungkin kamu menebak paling lama bertahan 15 menit, atau
palingan juga 10. Bahkan mereka hanya bisa bertahan hanya 5 menit karena kelelahan. Tapi kamu salah. Mereka mampu bertahan selama 60 jam secara menakjubkan. Ya, kamu nggak salah dengar, 60 jam atau kurang lebih 2,5 hari non-stop bertahan berenang. Makhluk kecil itu memaksa tubuh mereka jauh melampaui batas yang mereka rasakan, karena mereka yakin pada akhirnya mereka akan diselamatkan. Mereka punya alasan untuk tetap terus berenang. Jika alasan yang kuat sanggup membuat tikus yang kelelahan untuk berenang selama 60 jam, apa alasan yang kuat bagi dirimu untuk berjuang? Kenapa kamu ada di dunia ini? Apa alasanmu? Ingatlah pada saat-saat terberat dalam hidupmu yang penuh derita dan air mata. Mungkin kamu sudah ingin menyerah, tenggelam dalam keputusasaan. Maka jika begitu, ingatlah kisah tikus yang menginspirasi itu. Yakinkan pada dirimu, pada mimpimu, dan kemampuanmu untuk mengatasi berbagai rintangan. Tak peduli seberapa lelahmu, tetaplah berjuang, jangan menyerah. Tekad dan keyakinan dirimu dapat membawamu pada kebaikan lebih jauh lagi, bahkan lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamaimu, menguatkan hati dan mentalmu hingga masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.